sedikit lihat kalau transient seperti apa sih gitu ya. Nah, transient itu adalah kondisi apabila kita melakukan pumping test gitu ya, untuk mengetahui beberapa parameter yang terkait dengan karakteristik pengaliran air tanahnya, kita bisa menggunakan solusi dari TACE ya. Jadi kalau kita melakukan pengumpaan ya, maka tidak serta-merta langsung dia dalam keadaan steady. Jadi dia akan mengalami penurunan secara bertahap. Nah, makanya di sini ada drawdown itu ZR, T. Jadi artinya drawdown itu masih merupakan fungsi dari waktu itu ya. Terus kemudian potentiometric surface atau tinggi tekan ya, piezometriknya itu adalah juga merupakan fungsi dari jarak dan waktu. Nah, jadi artinya kalau T sama dengan 0 kan sebelum dilakukan pengumpaan ya. Setelah dilakukan pengumpaan pada suatu waktu maka akan timbul perubahan seperti ini. Dan perubahan ini juga akan bertahap ya. Jadi tidak serta-merta langsung final. Nah, apabila kita tuliskan persamaan unsteady-nya itu akan menjadi persamaan ini. Du kuadrat H per 2R kuadrat plus 1 per R 2H per 2R sama dengan S per T kalikan 2H per 2T. Nah, kalau misalnya kondisi steady bagaimana? Kalau kondisi steady berarti ini akan sama dengan 0. Jadi tinggal ini saja ya, seperti yang di persamaan di awal-awal tadi yang untuk kondisi steady. Nah, untuk menyelesaikan solusi dengan TACE ini, maka ada beberapa karakteristiknya yang harus dianggap berlaku. Yang pertama, kondisi akifernya horizontal, kemudian akuifernya tertekan ya, terkekang. Jadi ini untuk confine ya. Terus kemudian dia sangat luas ya, infinite in horizontal extent. Jadi dianggap itu akifernya sangat luas, datar. Terus ketebalannya konstan. Terus yang kelima, homogenes dan isotropik. Isotropik itu apa? Ya, kalau isotropik itu arah, kalau kita meninjau satu parameter, arah X, Y, Z itu sama semua. Atau konduktivitas, katakanlah misalkan permeabilitas atau konduktivitas hidroliknya ke arah X, Y, Z juga sama. Nah, kemudian homogenes, ya jenis materialnya homogenes, sama semua ya. Jadi kita bisa menganggap itu seragam gitu. Nah, kalau kita menggunakan persamaan unsteady, maka solusinya ya itu akan berupa persamaan yang di kanan ini ya. Jadi Z sama dengan G per 4 pi T kalikan integral satu fungsi E pangkat minus U dibagi U kalikan DU. Ya. Ini adalah solusinya. Nah, Z-nya itu apa gitu ya. Nah, Z itu nanti kita bisa evaluasi dengan yang ini. Yang ini akan kita gunakan nilai yang sudah ada gitu ya, dari tabel atau dari grafik. Nah, kemudian di sini juga ada ada fungsi parameter tambahan ya. U itu adalah R kuadrat S dibagi 4T kalikan T ya. Di mana T kecil adalah waktu ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan maka Z ini akan sama dengan Q dikalikan fungsi WU dibagi 4 pi T. Jenis aplikasi dari persamaan bisa berupa prediksi atau identifikasi. Ini adalah tabel solusi dari TACE untuk setiap nilai U. Ya. Jadi di sini adalah W dalam nilai dari W dalam kurung U. Nah, kalau kita plotkan dalam tabel logaritmik kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana kalau cara kita menyelesaikan kondisi unsteady state atau persamaan TACE, maka kita memerlukan yang pertama adalah kurva tipe atau type curve. Ini adalah permanen berdasarkan tabel WU versus 1 per U. Terus kemudian
di sini ada hasil pengukuran yang sebelah kanan ini. Ini adalah drawdown versus T ya. Di sini dituliskan log ya, tapi bisa juga sebetulnya ini yang kita plotkan harga WU maupun seper U dan S maupun T, tetapi skalanya harus dalam skala grafiknya ya, itu dalam log. Nah, kemudian ini kita overlay atau superimpose ya, sehingga titik-titik pengukuran itu nanti akan berada di atas dari tracing kurva pada pada kurva tipe ini ya. Jadi ini nanti kan berimpit. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya kita ambil nilai WU maupun seper U yang sembarang nilainya gitu ya, sembarang. Misalkan kita ambil titik ini begitu ya, meskipun titik ini tidak ada di dua grafik sebelumnya, tapi kita ambil aja sembarang match point. Kemudian kita tarik ke kiri dan ke kanan ya. Nah, nanti di sini kita akan memperoleh nilai WU-nya berapa, kemudian seper U-nya berapa, dan juga nilai S dan T yang bersesuaian. Nah, nilai WU dan seper U serta S dan T itu nanti akan kita gunakan untuk mengetahui ini ya. Jadi misalnya kita dapatkan nilai kita gunakan WU-nya sama dengan 1, terus kemudian seper U-nya juga 1 ya. Maka kalau kita masukkan ke persamaan T dan S, kita akan mendapatkan dua persamaan yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita input nilai Z ya atau S ya, drawdown yang bersesuaian dengan WU dan seper U tadi yang yang kita baca di grafik, yaitu Z dan T atau S dan T ini kita lihat Z1 di sini, T1 di sini, maka kita akan mendapatkan nilai T dan S ya untuk achiver yang kita uji dengan cara pumping test gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh ya, misalnya di sini ada pumping test data, terus kemudian diketahui juga jarak sumurnya, kemudian juga atau R-nya di sini ya, terus kemudian laju pemompaannya, terus kemudian dilakukan pemompaan ya, terus kemudian didapatkan ini, terus kemudian kita diminta menentukan T dan S-nya. Ya, caranya hampir sama seperti yang tadi. Jadi kita plotkan dulu. Ini kita punya overlay-nya ketutup ya. Jadi yang kita miliki pertama grafik standar untuk WU dan seper U yang diplotkan dalam skala log ya. Kemudian kita juga memiliki nilai nilai Z atau S ya versus T yang kita plotkan juga dalam skala log. Kemudian ini kita superimpose ya. Misalnya kita superimpose seperti ini. Nah, misalnya untuk titik sembarang kita ambil nanti untuk nilai WU-nya sama dengan 1 dan seper U-nya sama dengan 1 misalnya ya. Nah, maka di sini kita dapatkan untuk nilai WU sama dengan 1 ya, Z1-nya sama dengan setengah ya. Terus kemudian untuk yang seper U-nya sama dengan 1, T-nya sama dengan 0,9. Nah, ini nanti kita inputkan ke dalam dua persamaan yang ini. Yang pertama ini ya, persamaan untuk drawdown atau untuk S. Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai T ya. Dengan catatan kita memasukkan nilai Z1-nya sama dengan setengah. Kemudian Q-nya itu menggunakan Q yang tadi ya, yang dari data. Maka kita akan mendapatkan nilai T. Kemudian untuk mendapatkan S, maka kita menggunakan nilai tadi ya, seper U-nya sama dengan 1 kan berarti U-nya sama dengan 1 di sini ya. Nah, T1-nya adalah misalkan kalau kita baca di sini adalah 0,9 ya. Kita baca adalah 0,9. Maka kita bisa menghitung S ya, karena apa? Karena T-nya tadi sudah dihitung di atas nih. Kemudian T1-nya dapat kita 0,9,
R-nya dari jari-jari ya. Tadi dalam soal disebutkan. Jadi kita bisa menyelesaikan untuk S-nya. Nah, selanjutnya kita akan sedikit melihat ya hal-hal sifatnya teknis yang terkait dengan air tanah ini. Ya. Pertama terkait dengan pengambilan air tanah ya. Apa yang terjadi jika kita melakukan pengambilan air tanah? Yang terjadi adalah nah ini kondisi ini ya. Kalau ini adalah kondisi awalnya. Jadi kondisi awal itu front yang bertemu antara air asin dengan air tanah itu kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita lakukan pengambilan air tanah di kawasan pesisir, ya maka yang terjadi adalah air tawar yang berada di atas air asin itu akan berkurang. Jadi artinya apa? Artinya tekanannya akan rendah sehingga air asin ini akan mendesak naik. Ya. Apalagi di sini misalnya ada pengambilan. Nah, jadilah nanti air asin itu akan masuk ke kawasan yang sebelumnya diisi atau ada air tanahnya atau air tawarnya. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengambilan air tanah adalah adanya penurunan permukaan tanah. Seperti yang ada di beberapa lokasi di Pantura, misalkan di Jakarta ini ya, pesisir utaranya, mengalami subsidence sebagian karena adanya pengambilan air tanah yang berlebihan. Nah, kemudian untuk pengukuran muka air tanah, bagaimana kita bisa melakukan? Itu biasanya ada sumur-sumur pantau, ya, sumur-sumur pantau untuk air tanah, yang mana itu nanti akan bisa diamati dari waktu ke waktu berapa perubahan muka air tanahnya. Baik, demikian penjelasan terkait dengan materi air tanah, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.